Shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan yang bertakhta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya rencana kami pada siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Permudahlah jalan rejeki kami dan keluarga kami Tuhan, bagi anak-anak kami yang ingin bekerja, yang sedang interview kerja, mencari pekerjaan dan jemaat kami yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberi kemenangan dan jalan terbaik. Terima kasih atas penyertaan yang selalu Tuhan bagi kami, dan terima kasih Tuhan atas rencana indah yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Bukalah pikiran dan hati kami karena kami akan mendengarkan doa siang saat ini. Ubahlah diri kami menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah supaya manusia dapat percaya. Dan pembacaan ayat emas Alkitab untuk renungan kita hari ini terambil dari kitab Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat 21 berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kewajiban seorang prajurit adalah langsung menaati perintah atasannya, bahkan tanpa ragu dan tanpa bertanya. Ketika diperintah untuk maju jalan, tidak ada yang bertanya terlebih dahulu, "Kenapa saya harus maju jalan?" Atau, "Apa yang akan saya alami kalau saya maju jalan?" Seorang prajurit dilatih untuk menaati perintah atasannya dengan ketaatan penuh. Bagaimana dengan umat Tuhan saat mengetahui perintah Tuhan? Langsung taat atau penuh pertimbangan dan pertanyaan sebelum melakukannya? Yohanes mencatat doa Tuhan Yesus. Salah satu bagian dari doa ini adalah sebuah harapan yang berbentuk perintah, supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Sang Bapa satu dengan dirinya, "Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau." Perintah ini harusnya dituruti oleh seluruh orang percaya dengan taat, bahkan tanpa bertanya, "Kenapa kami harus bersatu?" Kesatuan orang percaya sebagai tubuh Kristus memang harus diupayakan. Silih asah, silih asuh, silih asih, saling membangun, menopang, menghormati, dan menghargai sebagai anggota tubuh Kristus harus diupayakan bersama oleh setiap orang percaya. Kesatuan ini mempunyai tujuan dan maksud, supaya dunia percaya, rupanya,
Kesatuan sebagai tubuh Kristus bermakna untuk kesaksian kepada dunia. Bagaimana dunia bisa menjadi percaya bila orang percaya saling ribut, tidak rukun, saling sikut, saling merasa paling benar, dan saling menjatuhkan? Kesatuan sebagai orang percaya adalah perintah yang harus ditaati dan dilakukan oleh seluruh orang percaya, bahkan tanpa mempertanyakan alasannya. Kesatuan sebagai tubuh Kristus yang harusnya tidak terpecah-pecah karena kesadaran bersama bahwa Kristus adalah kepala dari kita semua. Doa Yesus bagi pengikutnya, Yohanes 17 ayat 15 berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Dalam nas hari ini, Yesus menyatakan keinginannya kepada Allah Bapa, agar Allah Bapa melindungi para pengikutnya dari kejahatan di dunia ini. Ini menunjukkan kesadaran Yesus akan bahaya dan tantangan yang akan dihadapi oleh para muridnya setelah kepergiannya. Dia tahu bahwa dunia ini dipenuhi dengan kejahatan, godaan, dan ancaman yang dapat menghalangi para muridnya untuk tetap setia pada ajarannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa Yesus tidak meminta Bapa untuk mengambil para muridnya dari dunia ini, tetapi untuk melindungi mereka di dalam dunia ini. Ini menunjukkan bahwa Yesus menyadari bahwa misi para muridnya adalah untuk tetap menjadi terang dunia, untuk memberikan kesaksian tentangnya kepada dunia, dan untuk melakukan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya, doa Yesus mencerminkan keinginannya agar para pengikutnya dapat tetap kuat dan setia dalam iman mereka di tengah-tengah cobaan dan godaan yang mereka hadapi di dunia ini. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, orang percaya berada dalam dunia. Yesus menyadari bahwa para pengikutnya tidak terlepas dari dunia ini. Meskipun mereka adalah orang-orang yang diutus untuk melakukan karya Allah, mereka tetap berada di dunia dan berinteraksi dengan realitasnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita juga tidak terlepas dari realitas dunia ini. Kita hidup di dalamnya dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Yesus berdoa agar orang percaya terlindung dari yang jahat. Yesus berdoa agar Bapa Surgawi melindungi para pengikutnya dari yang jahat. Ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen tidak terhindar dari konfrontasi dengan kejahatan dan godaan dunia. Namun, kita tidak dibiarkan sendirian dalam menghadapinya. Allah menjanjikan perlindungannya kepada kita. Ketiga, Yesus mengingatkan orang percaya agar tetap setia dalam tantangan. Meskipun dunia ini penuh dengan kejahatan, godaan, dan tantangan, doa Yesus mengingatkan kita untuk tetap setia dan berpegang pada kebenarannya. Kita tidak diminta untuk menghindari dunia, tetapi untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengahnya. Keempat, orang percaya agar tetap sebagai terang dunia. Doa ini mencerminkan panggilan kita sebagai orang percaya untuk menjadi terang dunia. Meskipun kita berada di dalam dunia ini, kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus dan memberikan kesaksian tentangnya melalui hidup kita. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk menghadapi dunia dengan bijaksana dan setia kepada ajaran Yesus, sambil mengandalkan perlindungan dan kuasa Allah dalam menghadapi kejahatan dan godaan yang ada di dunia ini. Doa Yesus untuk orang percaya, Yohanes 17 ayat 20 berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka." Doa Yesus paling utama adalah bagi para murid agar memiliki kesatuan. Tetapi doa itu tidak melulu ditujukan pada murid, tetapi juga Yesus berdoa bagi orang-orang percaya yang diakibatkan pelayanan para murid itu. Intinya, Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan gereja yang melampaui dunia ini. Satu di dalam Allah Tritunggal seperti Allah Bapa dan Allah Anak adalah satu. Doa ini memohonkan kepada kita semua kebahagiaan yang paling sempurna.
Tuhan Yesus tidak memohonkan hal yang remeh bagi kita kepada Allah Bapa. Fokus utama dari doanya adalah bagi murid-muridnya yang akan ditinggalkannya. Dia akan menuju salib. Namun saat kita membaca nas hari ini, ada suatu perubahan, dan dia mulai berdoa, bukan hanya bagi murid-muridnya, tetapi bagi semua murid di segala abad, semua orang yang akan mengikut Kristus, termasuk kita yang hidup pada zaman sekarang. Perhatikanlah ayat 20 dan Yesus berdoa seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perlu disadari, bahwa acap kali kita tidak sadar perbedaan antara kesatuan dan keseragaman. Bahwasannya kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Untuk menjadi satu tidak berarti harus menjadi seragam. Keberagaman gereja justru menjadi bukti nyata bahwa kesatuan untuk memuliakan Tuhan dapat diekspresikan dengan banyak cara. Jadi sebenarnya untuk siapa doa ini ditujukan? Melalui perkataan Yesus kita dapat mengetahui beberapa hal. Pertama, doa Yesus ini tidak hanya ditujukan oleh murid-murid ketika itu, tetapi juga murid di masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Hal ini diutarakan dari perkataan dalam doa yang tercantum dalam ayat 20, untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Mereka yang dimaksudkan adalah para murid, dan orang percaya pada zaman ini pun termasuk dalam para murid. Kedua, menjadi tanggung jawab para murid termasuk orang percaya saat ini, agar doa ini dapat disampaikan dan diteruskan pada generasi mendatang, kita harus meneruskan doa ini dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh kesatuan di dalam Tuhan. Kemudian secara spesifik, apa arti kata satu yang Yesus ucapkan pada ayat 21, terdapat tiga pemahaman dari kata satu ini, yakni: pertama, satu kehendak Bapa, Yesus dan murid. Yesus mendoakan hal ini karena untuk menyatukan kehendak membutuhkan proses terutama untuk melepaskan ego pribadi. Contohnya ialah ketika Yesus berada di Taman Getsemani sebelum ditangkap. Ia berusaha untuk menyatukan kehendaknya dan kehendak Bapa. Kala itu Yesus ingin agar penderitaan yang harus dihadapi diibaratkan cawan untuk bisa lalu daripadanya. Namun di akhir ia menyatakan agar hanya kehendak Bapa saja yang terjadi. Meski itu berarti berbeda dengan kehendaknya. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah dalam kehidupan kita? Caranya adalah dengan terus bergumul dan berdoa. Kedua, satu keberadaan. Tanpa sadar, kita sering meminta Tuhan untuk menolong kita saat berada dalam permasalahan hidup. Memang bukan suatu hal yang salah, tetapi terdapat pemahaman teologis lain bahwa dalam setiap masalah, Tuhan telah berada di depan kita dan menyingkirkan rintangan yang lebih besar. Allah adalah Allah yang menuntun kita bahkan ketika kita tidak tahu apa yang sedang kita lalui. Namun Allah selalu menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita ketahui. Dia adalah pribadi yang dengan setia berjalan bersama dengan kita. Ketiga, satu dalam kasih. Kasih di sini merujuk pada kasih yang aktif, yang memberi lebih dahulu berinisiatif, yang mau mengampuni lebih dulu. Karena itu, hindarilah mempermasalahkan perbedaan, tetapi jadikanlah perbedaan itu sebagai sarana untuk saling menerima agar menjadi satu di dalam Tuhan. Apa doa imam besar Yesus? Yohanes 17 berisi doa Yesus yang terpanjang yang tercatat dalam semua Injil. Yesus berdoa setelah ia menyelesaikan instruksi terakhirnya kepada para pengikutnya dan sebelum ia dikhianati, ditangkap, dan disalibkan. Pertama, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, kemudian ia berdoa untuk para pengikutnya, dan ia menutup doa dengan berdoa untuk semua orang percaya.
Doa syafaat ini umumnya disebut doa Imam Besar Yesus. Jabatan Imam Besar ditetapkan di Gunung Sinai ketika Allah memberikan hukum kepada orang Israel melalui Musa. Harun dan, selanjutnya, keturunannya dipilih untuk menjadi imam yang bertanggung jawab untuk menjadi perantara bagi Israel di hadapan Allah. Seorang imam dipilih sebagai imam besar yang akan memasuki ruang Maha Kudus pada hari pendamaian untuk mempersembahkan kurban yang akan menutupi dosa-dosa umat untuk sementara waktu. Ketika Yesus datang, Ia mempersembahkan hidupnya sebagai kurban terakhir yang tidak hanya akan menutupi dosa-dosa umat, tetapi juga sepenuhnya membersihkan umatnya dan menyelamatkan mereka. Yesus adalah imam besar tertinggi, dan perantaraannya bagi kita dalam Yohanes 17 adalah contoh kasih-Nya yang luar biasa dan berlapis-lapis. Saat Yesus memulai doa imam besarnya, Ia mengungkapkan bahwa tujuannya datang ke bumi adalah untuk memuliakan Bapa dengan memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Meskipun Yesus adalah Tuhan dan bersama Bapa sebelum dunia dimulai, Ia merendahkan dirinya dan datang ke bumi sebagai manusia sehingga orang-orang akan mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus, yang Ia utus. Sekarang, saatnya telah tiba ketika pekerjaan Yesus di bumi akan selesai dan Yesus meminta Bapa untuk memuliakannya saat Ia bersiap untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Yesus melanjutkan doa imam besarnya dengan berdoa bagi para murid-Nya. Ke-11 murid yang tetap bersamanya telah menerima perkataan Yesus, tahu bahwa Dia adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah mengutus Dia. Yesus berbicara tentang Bapa yang memberikan para murid kepadanya dan para murid menjadi milik Bapa. Yesus dan Bapa memiliki segala sesuatu yang sama. Yesus menyebutkan bahwa kemuliaan telah datang kepadanya melalui para murid. Yesus berdoa agar Bapa melindungi para murid karena Dia tidak akan hadir lagi di dunia. Dia tidak berdoa agar mereka disingkirkan dari dunia, tetapi secara khusus agar mereka dilindungi dari si jahat oleh kuasa nama Yesus. Yesus berkata bahwa dunia membenci para murid karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Yesus bukan dari dunia. Namun, Yesus telah memberikan firman kepada para pengikut-Nya dan mengutus mereka ke dunia, sama seperti Bapa mengutus Yesus. Yesus berdoa agar para pengikut-Nya dikuduskan oleh kebenaran, yaitu firman Allah, dan agar mereka dipersatukan. Setelah berdoa bagi para pengikut-Nya, Yesus juga berdoa bagi setiap orang yang akan percaya kepadanya melalui pesan mereka. Keinginan Yesus, yang diungkapkan dalam doa imam besarnya, adalah agar semua pengikut-Nya akan bersatu sepenuhnya, sama seperti Dia dan Bapa berada dalam kesatuan yang sempurna. Yesus berdoa bagi orang-orang percaya agar berada di dalam Allah, sehingga dunia akan percaya kepada Yesus. Ketika orang-orang percaya bersatu dan tinggal di dalam Allah, dunia akan tahu bahwa Allah mengasihi mereka dan bahwa Ia mengutus Yesus untuk mereka. Yesus mengasihi dunia, dan pengorbanannya yang mendatangkan hidup kekal diperuntukkan bagi siapa saja yang percaya. Yesus berkata bahwa Ia telah memberikan kemuliaan-Nya kepada orang-orang percaya agar mereka menjadi satu sebagaimana Ia adalah satu dengan Bapa. Yesus juga berdoa agar semua orang yang percaya kepadanya akan bersamanya dan melihat kemuliaan-Nya. Yesus menegaskan bahwa, sementara dunia tidak mengenal Bapa, Ia mengenalnya, dan Ia telah memperkenalkan Bapa kepada para pengikut-Nya. Yesus akan terus menyatakan Allah kepada para pengikut-Nya sehingga kasih Allah akan ada di dalam para pengikut-Nya dan bahwa Yesus sendiri akan ada di dalam mereka. Yesus berkata bahwa Ia berdoa sebagai imam besar karena Ia akan segera pergi kepada Bapa dan Ia ingin para pengikut-Nya memiliki sukacitaku yang penuh di dalam mereka. Sebagai imam besar kita, Yesus terus menjadi perantara bagi kita dan doanya sebagai imam besar adalah contoh dari seperti apa perantaraannya.
Yesus, mampu menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang kepada Allah melalui Dia. Doa imam besarnya, dengan tema-tema tentang kesatuan, kediaman, kemuliaan, dan pemberian, menunjukkan luasnya keselamatan itu. Menjadi satu harusnya bukan sekadar slogan, tetapi diwujudkan dalam tindakan menjadi sesama. Demikian renungan dan khotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu, semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anak-Mu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik, inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan biarlah kuasa-Mu,
mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai.
karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun, mereka jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.